Begitu Xiao Yan berbicara, tangan iblis yang menyerang dari udara itu berhenti. Namun, aura mencekam yang mengelilingi Suan Xing tidak menghilang. Siapapun kau, aku menghargai kebaikanmu, tetapi aku akan melawan pertempuran ini sendiri. Saat ini, Xiao Yan berada di ambang keputusasaan, tetapi dia tidak ingin siapapun membantunya. Dia mungkin bisa menebak tangan siapa itu, Raja Iblis bernama Mosu, yang belum pernah dia temui. Dia memiliki dua pertimbangan. Yang pertama adalah tentang dirinya sendiri. Meskipun keadaan sulitnya saat ini akan sangat berat, dan dia bahkan mungkin mati, justru dalam situasi inilah Xiao Yan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pencerahan dan menembus ke tingkat kelima alam inti bumi. Yang kedua adalah tentang Raja Iblis Mosu. Apa niatnya? 3 kesempatan yang telah dia berikan masih berguna, terutama sekarang dia menghadapi krisis. Menawarkan bantuan ketika dia belum pernah bertemu dengannya dan tidak memiliki hubungan sebelumnya dengannya pasti untuk motif tersembunyi. Meskipun menerima kesempatan itu adalah hadiah yang dipaksakan, jika Xiao Yan menerima bantuan tanpa merasa bersalah, maka ikatan karma pasti akan terbentuk. Karena itu, demi dirinya sendiri, dia dengan tegas menolak. Namun, kekuatan teknik penghancuran bintang murni leluhur kini telah habis, dan penguasa ilusi mengendalikan tubuh Suan Xing. Membungkuk dan terengah-engah, aura biru samar melonjak ke arah Dewa Void. Avatar penguasa Void mengerutkan kening, melihat retakan yang tiba-tiba muncul, suasana hatinya tampak berat. Mengapa Raja Iblis Tinta dari alam mistik surga barat membantunya? Meskipun disegel, orang ini sangat kuat. Justru karena itulah para dewa alam mistik surga barat, konon, membayar harga yang sangat mahal, hanya berhasil menyegelnya, bukan melenyapkannya. Tak disangka, dia juga terlibat dengan reinkarnasi yang mulia, anak ini tidak boleh dibiarkan hidup dan harus dibunuh. Sepertinya rencana telah berubah. Su Chu, dengan klonnya yang meronta-ronta, menatap ke arah Dewa Void, tempat ribuan prajurit Void masih berada di dalamnya. Kilatan diam muncul di matanya saat dia perlahan mengepalkan tinjunya, mengamati keadaan Xiao Yan saat ini. Mereka masih harus menghadapi penguasa mimpi ilusi yang ganas. Tubuh murni leluhurnya telah jatuh ke tingkat roh primordial bintang 9. Mereka harus mempertaruhkan segalanya, mereka tidak bisa sepenuhnya mempercayai perhitungan makhluk kekacauan. Kilatan tanpa ampun muncul di mata Su Chu. Dia tidak lagi ragu-ragu, pikirannya meledak seperti guntur di dalam Dewa Void. Dewa Void yang besar itu bergetar hebat. Rune mendalam yang tak terhitung jumlahnya di permukaan kapal langsung menyala. Memancarkan dengungan yang menusuk. Energi besar yang tersimpan di dalamnya menyebar dengan cepat. Pada saat ini, Avatar Void Lord merentangkan tangannya. Ia bermaksud menggunakan tubuh fisiknya dan jiwanya yang terbagi sebagai inti untuk membangun susunan yang mematikan. Bersamaan dengan itu, ribuan prajurit Void, tanpa rasa takut dan teguh, melepaskan cahaya tekad di mata mereka. Mereka meraung serempak, tubuh mereka terbakar seperti lilin, menghabiskan esensi kehidupan mereka. Jiwa Void Lord yang terbagi mengaktifkan susunan penghancur Dewa Void, tangannya membentuk segel tangan terakhir yang dieksekusi dengan sempurna. Dalam sekejap, berpusat padanya, susunan besar berwarna merah darah, menutupi seluruh medan perang yang hancur dengan diameter puluhan ribu mil, tiba-tiba muncul. Pola susunan tersebut terdiri dari bayangan jiwa yang meratap dan rune void yang terbakar, memancarkan aura kematian yang membekukan jiwa. Ruang benar-benar terkunci. Waktu seolah membeku, kekuatan mematikan yang tak tertahankan menargetkan esensi kehidupan Xiao Yan. Seperti batu penggiling tak terlihat yang berputar perlahan, ia hanya menghancurkan satu target. Xiao Yan, yang sudah mencapai batas kemampuannya, terkena serangan susunan pembunuh tepat saat diaktifkan. Ia memuntahkan seteguk darah emas bercampur dengan pecahan organ dalam. Auranya merosot seperti longsoran, dan bahkan mempertahankan kekuatan pelindung api pemusnah menjadi sangat sulit. Meskipun tinju penguasa mimpi ilusi sedikit terhambat oleh tekanan mendadak dari susunan tersebut, kegilaannya semakin meningkat, dan serangannya menjadi semakin ganas. Ia ingin mencabik-cabik Xiao Yan dengan tangannya sendiri sebelum susunan itu benar-benar melenyapkannya. Dikepung dari dalam dan luar, di inti bumi, di mana tidak ada harapan untuk bertahan hidup, kesadaran Xiao Yan menjerit histeris di tengah rasa sakit yang menyiksa dan dinginnya kematian.
Ia dapat dengan jelas merasakan kekuatan penghancur yang terpancar dari susunan tersebut, dan dengan bantuan penguasa mimpi ilusi, satu-satunya pilihannya sekarang adalah menerobos. Hanya ada satu kesempatan untuk berbalik, berhenti sekarang berarti kehancuran total. Mata Xiao Yan merah padam. Tubuhnya, yang hampir roboh, mengerang kesakitan. Dia meraung liar, mengepalkan tinju kanannya dengan sisa kekuatannya dan menghantamkannya ke dadanya. Gedebuk. Pukulan ini bukanlah tindakan melukai diri sendiri, melainkan rangsangan keras dan kuat pada inti bumi yang hampir tertidur. Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan. Setiap pukulan disertai dengan suara retakan tulang yang hancur dan darah yang menyembur, tetapi mata Xiao Yan semakin gila dan teguh. Dia tidak lagi bertahan melawan serangan penguasa ilusi. Dia bahkan dengan rela menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan itu, hanya untuk mendapatkan momen kejernihan dan kekuatan untuk menggetarkan jantungnya. Xuan Huang, menyaksikan keadaan tragis Xiao Yan dan metode ini, merasa ngeri, tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa menerobos dengan cara seperti itu. Akhirnya, setelah menahan pukulan kuat lainnya dari penguasa ilusi, yang cukup untuk menghancurkan bintang-bintang, suara berdenyut yang berat dan sangat jelas, membawa ritme kuno, menembus tubuh Xiao Yan dengan raungan yang menggelegar. Ratapan jiwanya bergema jauh di dalam kesadarannya. Jalur ke-51. Saat jalur ini menyebar dari inti bumi, kekuatan yang tampaknya melonjak dari kedalaman alam semesta, dari kekacauan, memenuhi seluruh tubuh Xiao Yan. Namun, dia belum berhasil menerobos. Seketika, pikiran Xiao Yan bergejolak. Dia melepaskan Rosa, yang telah berhasil berevolusi di dalam kekosongan roh. Saat ia meninggalkan kekosongan roh, Rosa tertawa aneh, mengira ia telah memperoleh kebebasan. Namun pada saat itu, pikiran Xiao Yan bergejolak, dan tubuh Rosa berusaha melarikan diri. Matanya bergeser, dan di detik berikutnya, ia bergegas menuju Xiao Yan, seolah menyatu dengan bayangannya. Tubuhnya yang hancur dengan cepat pulih, dan auranya melonjak, kembali ke alam leluhur. Kartu truf ini adalah sesuatu yang telah dipersiapkan Xiao Yan sejak lama. Glasir darah Rosa tidak membunuhnya, ia menunggu saat ini untuk menggunakannya sebagai klon untuk mengalami pertempuran seperti itu. Tidak cukup, inti bumi ke-51 tidak cukup, teruskan. Hati Xiao Yan teguh. Setiap detak adalah pembaptisan pencerahan, pembersihan total tubuhnya, jumlahnya sudah mencengangkan. Namun itu masih belum berhenti. Jika itu bisa berlanjut, dia bisa menggunakan kekuatan inti bumi untuk benar-benar memasuki alam tanpa harapan. Jika dia menembus level kelima ini, api pemusnahannya. Kekuatannya akan beberapa kali lipat lebih besar dari sekarang, cukup untuk melenyapkan sepenuhnya penguasa ilusi dan klon penguasa kekosongan. Pikiran itu terlintas di benaknya, tetapi Xiao Yan tidak memikirkannya. Sebaliknya, dia fokus memulihkan kekuatannya dengan klon Rosa, akan sia-sia jika terlibat dalam pertempuran nanti. 4 ahli strategi yang terhormat itu benar-benar membuat pilihan seperti itu. Kau telah ditipu, dipermainkan oleh orang-orangmu sendiri.